Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Antara, selamat datang di Redaksi Olahraga. Program terbaru dari kantor berita Antara untuk membahas isu-isu terkini olahraga baik dalam maupun mancanegara. Nah, berhubung masih nuansanya Lebaran, ada baiknya kita ucapkan dulu minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk semua Sobat Antara yang merayakan. Nah, berhubung juga ini bulan bukan bulan April, perayaan Idul Fitri gitu kan, liga banyak yang libur, kecuali liga luar kali ya masih jalan. Kayak kita bahas yang dekat-dekat dulu. Persiapan besok ini Liga 1 akan dimulai lagi. Ya kan? Ada match pertama itu antara Persija melawan Madura United. Sejauh ini gimana Bang Rauf persaingan di Liga 1? Ya, Persija kan juga sebelum puasa pun tetap latihan. Maksudnya tetap latihan reguler gitu. Saat ini kan mereka di posisi 4, masih punya asa buat at least ya di 4 besar lah kan. Dari awal juga Carlos Peña nggak mau muluk-muluk berharap juara atau runner up. Menghadapi Madura yang finalis musim lalu. Finalis ya. Finalis kan? Finalis. Tapi ya musim ini di Liga Domestik agak kurang ya. Nah, iya di Liga Domestiknya kurang, tapi di kompetisi luarnya luar biasa. Bisa lolos semifinal AFC Challenge Cup ya. Makanya mungkin Madura juga mesti ini ya. Persija mungkin akan pakai kekuatan penuh lah ya. Karena kan tadi ya punya tuntutan ngejar 3 poin untuk tetap terus bisa bersaing di atas. Cuma Madura kan kalau nggak salah saya lupa jeda berapa hari mereka masih akan mainin si kompetisi Asia itu deh. Di semifinal ya. Jadi mungkin mesti harus ini ya, Madura mesti wise lah dalam ngatur kebugaran pemainnya sih. Nah, bicara kebugaran pemain kan pasti habis jeda lebaran ya. Kebanyakan tuh tim-tim formnya pasti akan turun gitu karena habis liburan panjang dan ngelihatnya gimana tuh dengan kondisi seperti itu, Coach? Lihat siapa nih? Persija dan Madura. Ini kan Nggak semuanya sih. nggak semuanya ya. Semuanya pemain. Karena yang lain tuh baru main tanggal 10. Ini kan laga tunda. Laga tunda, iya. Karena waktu itu kebanjiran, bukan ya? Bukan. Lupa lah, pokoknya ada penyebabnya kan jadi mesti digeser. Cuman kayak bapak makan deh. Lu udah nanya belum makan? Lapar. Ada jajan, makan dong. Iya. Iya, kalau ini kan Persija emang nggak pernah ngumum sih Pak. Kayak berkaca ke klub sebelah kan, ke Persib Bandung. Mereka kan si Coach Bojan Hodak udah ultimatum kan bahwa ini berat nggak boleh naik gitu kan. Persija sih nggak ada dari dulu nggak ada nge-share aturan-aturan internal mereka untuk ituan. Cuman lihat ininya sih, lihat teman-teman Persija sih kayaknya cukup profesional ya dalam menjaga kebugaran fisiknya. Itu kan Persib kayak gitu karena dia mau juara, Bang. Iya, makanya harus tegas dari semua hal. Semua juga mau juara. Kayaknya semua tim mau juara ya. Kali Ada yang dagangan doang. tinggal 7 pertandingan lagi kan ini. Iya. Nah itu persaingan di papan atas dan papan bawah itu lumayan sengit ya. Udah mulai terlihat yang kayaknya yang degradasi siapa, yang juara kayaknya emang belum terlihat banget, tapi poinnya Cukup jauh timpang ya. Antara 1, 2, 3, dan 4 ya. Itu gimana Bang Rob? Ini Persib 57 kan ya? Iya, 57 poin. Dewa selisih 7, 49, Persebaya 48, Persija 43. Malut, ya tim promosi sekarang peringkat kelima, dan karena pertandingan Persija itu lebih sedikit ya. Persija masih memainkan 26 pertandingan, dan chance-nya untuk mempertahankan 4 besar tentu akan sangat terbuka di laga lawan Madura ini. Ngelihat juga performa Madura ya,
di liga domestik tuh kurang. Itu sebelum ganti pelatih, Pak. Sekarang semenjak udah dipegang sama Alfredo itu saya lihat jarang kalah. Walaupun masih di bawah ya, karena dia ketinggalan di paruh musim pertama itu lumayan banyak kekalahannya gitu. Tapi Coach Alfredo ini terlihat kayak spesialis penyelamat tim Liga bawah, ya kan? Udah banyak Dulu itu banyak tim kayak Persipura, Persita, ya. Dan ngelihat Alfredo tuh sebenarnya bukan tipikal pelatih yang taktis ya. Dalam arti dia ngebangun, mungkin kita contoh lah kayak orang-orang Belanda yang ini total football banget, enggak. Tapi dia lebih ke bangun mental pemain. Dan memang cocok tuh dengan situasi situasi buat tim yang lagi running, dia masuk sebagai caretaker tuh sangat cocok untuk bisa membuild mental pemain. Tapi kayaknya Madura United yang di sini kayak ini ya, Madura United yang di Inggris ya. Karena kan yang sana ada Madura United cabang Inggris ya. ada, Inggris ya? yang Oh, merah iya, juga. iya. Karena kan sana kan di Liga juga Markasnya jeblok. di Old tapi Trafford itu ya. Iya, tapi di Liga Eropa bagus. Bagus, Itu iya. kan kayak Madura United sekarang, dia terseok-seok di bawah tapi yang di kompetisi Asia bagus mereka gitu. Secara ngelihat Madura hampir mirip juga sama Setan Merah ya. Karena gaya Madura nih mengandalkan kolektif, bukan kolektif tapi permainan individu. Dan bedanya di liga domestik mereka kan ada pembatasan untuk pemain asing. Di 11 pertama tuh nggak boleh nurunin semua pemain asingnya. Sementara di liga luar mereka bisa menurunkan semua. Itu yang juga jadi kelihatan jomplang gitu. Tapi itu bagus nggak sih? Kayak gitu untuk pemain lokal kita jadinya. Bagus aja sih. Iya kan? Ngelihatnya dari mana dulu nih? Buat ke timnasnya atau ke pemain lokalnya? Buat jam main pemain lokalnya menurut saya gitu. Sebenarnya tergantung kita lihat suatu negara itu pembinaan usia mudanya udah jadi belum, kompetisi usia mudanya udah running dan konsisten atau belum. Kita kan kalau di Inggris kan bebas tuh pemain-pemain mereka menggunakan pemain asingnya bebas. Tapi karena mereka pembinaannya udah jadi, Ini kompetisi antar usianya juga udah mateng ya. jadi pemain lokalnya tuh juga nggak masalah karena mereka juga udah kebentuk juga untuk mental menembus tim utama. Nah, sedangkan di kita kan belum banyak gitu kan, belum berjalan konsisten gitu loh pemain-pemainnya. Ya, tapi cukup ada lah gitu ya yang menyumbangkan timnas gitu, sejauh ini ya. Pemuncak klasemen Persib gimana ininya? Pak Eza sebagai orang Jawa Timur tapi kan Kayak saya. seneng ya. Kayak emang segitu ininya, segitu superiornya. Gak ngebandingin para pesaing. Soalnya kan banyak juga tuh kan yang mengkritik gitu kayak beberapa pemain hand gitu dianggap masih kurang perform atau apa namanya, enggak, kalau tadi mau bilang Beckham, cuman Beckham di Persib oke sih. Belakangan Oke. ini ya. kalau dilihat emang bagus, tapi waktu awal-awal juga Beckham nggak bagus-bagus juga. Makanya kemarin ada yang bilang kan Beckham kok nggak dipanggil timnas, mungkin dia nggak lihat Persib ini main dari awal liga gitu. Lihatnya pas sudah di akhir-akhir waktu 5 pertandingan yang Beckhamnya nyumbang gol, nyumbang assist, bisa jadi kan, karena pemilihan pemain timnas juga kan nggak langsung dari 1-2 pertandingan gitu kan. Kayak pemilihan Rizky Ridho dipanggil ke timnas itu, padahal Patrick Kluivert itu nonton Persija itu pas Persija imbang lawan Biak gitu kan, tapi tetap aja dipanggil. Mungkin karena udah Ya udah track record lah ya. panjang gitu, nggak dari 1-2 pertandingan. Betul, soalnya dari segi fisik kan Beckham juga belum sepenuhnya berkembang ya dari yang dia waktu juara SEA Games yang 2023 di Kamboja. Kayaknya fisiknya masih nggak beda jauh sama yang sekarang. Oleh karena itu yang pelatih fisiknya Persib, yang dimana yang pemain-pemain lain didenda kalau turun berat badan. Oh iya, didenda. Enggak, sorry, yang naik. Kalau naik berat badan ditenda. Kalau Beckham ini malah disuruh naik. Karena emang harus lebih berisi gitu loh badannya. Dan selain Beckham ada Kakang sama Robby Darwish kalau nggak salah. Robby Darwish. Pemain muda semua. Karena emang masih cungkring-cungkring Pak badannya Pak. Kan beda sama Ridho kalau Bapak lihat di SEA Games itu udah keren banget kan. Mungkin tim nutrisinya kali ya. Ya. Bisa sama pribadinya sama. Oh iya, pribadinya ya. Pribadinya juga penting. Kalau pribadinya nggak, kalau taat gitu di klub tapi balik lagi di rumah. Balik lagi Setelan pabrik kan juga Iya. sama aja gitu. Nah, yang perlu kita highlight juga kayaknya peringkat 2 nih, Dewa United, yang permainannya tuh mengalami peningkatan pesat ya di paruh kedua ini. Padahal di paruh pertama tuh
dia di bawah gitu. Banyak ekspektasi orang ini udah beli pemain-pemain bagus tapi mainnya nggak bagus, tapi kebukti mereka prosesnya mateng gitu akhirnya sampai ke peringkat 2 saat ini. Itu gimana teman-teman, pendapat teman-teman? Aku ngelihatnya kayaknya ini masih proses adaptasi dulu ya. Di awal-awal di mana pakemnya tuh masih belum ketemu. Dan notabene sekarang udah ketemu tuh duet di lini depan, ada Alex, Egy, sama Taisi Marukawa yang lagi bener-bener on fire. Dan kalau kita lihat tracknya juga di beberapa musim terakhir tuh kayak Persib dulu punya top skor DDS itu bisa juara. Terus Persija dulu Simic. Terus ada Bali, Stefano Convalius dulu juara juga. Bayangkara dengan top skornya Spasojevic juga juara. Nah, Dewa ini punya goal getter juga, Alex Martin, yang notabene sekarang top skor dengan 23 gol. Dan itu yang bener-bener jadi jaminan golnya Dewa gitu. Ketika Alex Martin deadlock nggak bisa nyetak gol, masih ada opsi-opsi pemain lain yang bisa menggantikan itu. Kayak Egy, bahkan Septian Bagaskara, itu juga benar-benar di musim ini menunjukkan bahwa dia bisa jadi super sub dan jadi kartu trufnya ketika Alex ini benar-benar udah nggak bisa nyetak gol. Tapi Dikit ya. oh ya udah. Ya Dewa mungkin secara jumlah penonton fans Dikit ya. sangat sedikit. Sangat sedikit. Karena belum tahu ini dari mana ya. Home base-nya di mana gitu. Iya, Banten, Pak. mungkin Ya, belum. Banten, tapi Banten punya klub sendiri gitu. Cuman iya mereka kan bisa dibilang salah satu klub yang punya training ground yang TC-nya oke gitu. lengkap ya. Lengkap dan kayaknya masalah gajian juga Lancar ya. Aman. lancar, aman. Emang ada yang nggak lancar? Waris. Ada harganya gajian. Iya jadi makanya salah satunya itu sih juga kayaknya berkontribusi besar terhadap performance yang makin lama makin oke gitu si Dewa. Manajemen oke, main nyaman gitu ya. Iya benar. Itu menentukan juga ya. Enakan main udah gajian sama THR udah cair kan. Iya. Mainnya jadi lepas gitu ya. Iya betul. Kita aja THR udah cari udah happy banget Happy, ini. iya. Lebaran full senyum, timnas menang. Iya kan, gitu kan. Tapi kayaknya Dewa ini salah satu kuncinya menurut saya karena dia punya pemenang Piala Dunia, Pak. Siapa itu? Messi. Messi Doro. Messi dulu. Iya. Aduh. Jok apa ini? Iya kan. Dia bagus maksudnya. Tapi emang jago tuh orang. emang Di jago. Liga Indonesia ya. Liga Indonesia emang jago. jago. Angkatan siapa ya di SSB di Argentina lupa deh kalau nggak salah. Kayaknya seangkatannya Ini bercanda Alvaro. Terus. Enggak, Sorry. kayaknya seangkatannya si siapa? Siapa? AS Roma? Depol. Bukan. Paredes di Paredes, ya. Buenos Aires kayaknya. Temenan dia. Ini beneran. Temenan. Teman SSB. Ya satu rating gitu Pak, mungkin Iya. adalah nongkrong bareng gitu. Ya palingan dulu pernah sparring lah dulu di SSB. Pernah Ntar ketemu kayak lah. pemain PSBS itu yang sempet lawan Bang, Messi. habisin dulu coba. Gak denger kayaknya. Coba. Takutnya bawahnya nggak denger. Laper gue bang. Ente makan dulu bro, soalnya bro dari tadi bro. Di sini udah ada 2 jajan tiba-tiba ke situ kayaknya. Enak banget. Dan tiba-tiba bisa keluar ini nih, beli bakso. Lanjut. Dari mana nih? Tahu terusin. Enggak. Kan ada PSBS Biak. Biak. Dulu datengin pemain dari Argentina yang bilang, ini nih temen setimnya Messi, ternyata cuman sparring gitu. Kawan sparring. Maka? Bisa jadi si Messi Didoro apa siapa tadi? Iya gitu. Messi Doro. Messi Doro. Ya at least pernah sparring lah feeling gue sih. Di Minsok. Di mini soccer atau di Kalau gitu Bang Rauf pernah sama Carlos Puyol kan dulu. Oh, was pernah ya? Iya, Minsok. Daripada menjauh ya, kita balik lagi ke Liga ya. Di Liga ya ini yang mungkin teman-teman tahu yang perlu di highlight itu juga dari 5 peringkat tim-tim 5 besar ini yang kita lihat itu hanya ada 1 pelatih lokal yang harusnya kita kasih apresiasi ya. Karena dia bisa Malut United itu Coach Imran bisa ngebawa tim promosi bertahan di 5 besar itu luar biasa. Boleh kita apresiasi dulu buat Coach. apalagi dia sebagai tim promosi. Nah ya tim promosi. Hitungannya tim baru, tim yang apa namanya? Baru masuk Liga 1
Pace-nya Liga 1 juga dia baru Beda ya? kenal gitu kan. Dan awal-awal sih emang agak tersiap-siap ya, cuma Iya. habis itu mulai tune in lah pelan-pelan gitu. Ini menunjukkan bahwa di kurangnya pelatih-pelatih lokal di liga kita ini sinyal bagus bahwa pelatih lokal itu bisa bersaing gitu kan. Ya, asal diberi kesempatan. Iya, asal diberi kesempatan. Gitu. Kesempatan juga kan dan juga dukungan ya. Maksudnya kan kita tahu lah Malut mempertahankan sebagian besar skuad yang bawa dia naik Masih ya. dan ngerekrut duet Sayuri ya. duet Sayuri yang mana itu pasti kan mahal. Iya. Karena kan ada lupa deh. Ada di Twitter, silakan dicek. Si kalau nggak salah Gabriel Budi deh bilang 2 Sayuri itu harganya lebih kurang senilai sama para pemain asing Persebaya. Oh gitu. Nah sebenarnya ada fun fact baru lagi. Apa tuh? Di Malut United itu di musim ini juga mendatangkan superhero Marvel. Siapa itu? Ada Wahyu Pras. Iya kan. Itu julukannya ya. Mantan pemain timnas kan? Iya, Sebelum-sebelumnya sempat juga dipanggil STY juga. Nggak bisa dibilang mantan, masih lah itu. Tapi Masih, emang nggak dikasih kesempatan lagi gitu Oke. kan. Belum dikasih kesempatan lagi. Tapi kan usianya masih produktif buat di timnas sebenarnya. Iya, iya. Masih belum masuk. Ya kalau misalnya dia gacor gitu, andai kata si Malut tiba-tiba naik ke 3 besar, bisa aja dilirik kan. Kalau Belum tentu Pak, ini yang peringkat 1 aja nggak ada dilirik. waduh. Aduh. Dia ada timnas Filipina. Oh, iya. Curaçao. Oh iya ada tapi dari negaranya yang beda ya tapi gitu. Ada Liga Champions nih yang terdekat setelah dari Liga 1. Liga Champions masuk leg pertama babak 8 besar. Ngelihat peta persaingannya kalian gimana? Saya nggak kurang tertarik banget karena Liverpool tidak lolos jadi. Gimana? Iya Pak, Liverpool juga nggak lolos. Terus kemarin juga ada kabar Arnold ke Madrid. Saya bingung nih bekannya siapa nanti. Tapi kan ini yang menarik perhatian kan ada beberapa laga besar ya. Seperti Bayern, Lawan Inter. lawan Inter. Kemudian si PSG kembali ke tanah Inggris, dia ngelawan Aston Villa. Terus Dortmund ya. Dortmund lawan Barca. Dortmund lawan Barca. Satu lagi siapa maksudnya? Madrid lawan Arsenal. Nah, itu dia. Ini kayaknya duel Arsenal sama Madrid udah lama banget gak pernah ketemu. Ngelihatnya pasti sebagai fans Madrid ya. Sakit banget ketika dulu dipermaluin Thierry Henry Wih. di perempat final. Sekarang dipertemukan lagi di babak perempat final lawan Arsenal lagi. Dimana posisinya dua tim ini sama-sama nggak masuk dalam skuad terbaik. Madrid banyak pemain belakang yang cedera, Militao, Alaba baru kembali. Arsenal juga gitu, kehilangan banyak striker kan. Saka, Gabjes, dan aku rasa 50-50 lah ya. Walaupun banyak orang yang mengira bahwa UCL tuh punyanya Madrid gitu kan. Panggungnya Madrid, tapi musim ini masih belum kelihatan tuh duet antara Vini, Mbappe, Bellingham sama Rodrigo. Mereka Madrid itu keselamat gara-gara format baru aja bro. Makanya iya. Bisa jadi, bisa Harusnya jadi. udah nggak ada, kalau iya. formatnya masih format lama gitu kan. Soalnya lihat dari formnya juga lawan AC Milan aja kalah, Nah, lawan Brest aja kalah, padahal itu klub antah berantah gitu ya. Jadi ngelihatnya sih luck nanti gimana? Apakah Real Madrid bisa memanfaatkan momentum Arsenal yang lagi nggak ada striker ini? Atau justru Arsenal bisa nyerang balik gitu? Tapi kan Madrid tuh is Madrid menurutku kalau di UCL. Madrid, Iya nggak? Madrid. Ya. Kalau meskipun tersiok-siok di awal, kalau udah masuk babak gugur, udah gak bisa ditahan tuh tim tuh, beneran. Apalagi udah ada Ancelotti, terus dream teamnya itu udah ada aja cara menang, kayak gol jatuh dari langit lah, tiba-tiba di menit-menit akhir bisa ngegolin. Habis itu Bener-bener. gue menang aja gitu. Dan apalagi Arsenal kan udah lama nggak di Liga Champions dan kayaknya secara mental di atas kertas harusnya Madrid bisa ke semifinal sih harusnya. Bisa deh Pak, yang Jerman Dortmund lawan Barcelona. Dortmund lawan Barcelona. Hansi Flick ya, Dortmund Hansi Flick, orang Jerman. orang Jerman lawan mantan pelatih Bayern Munchen juga Niko Kovac. Jadi dua alumnus Bayern Munchen nih bakal ketemu adu taktik. Kamu Jerman lolos nggak sih? Nggak lupa. Bayern Munchen lolos lawan ini Inter Milan. Inter Milannya Simone Inzaghi. Ya nggak lolos mah Bayern Mönchengladbach. Baru Itu kan ya, Kevin. Klub baru Kevin Dix nanti. Kevin Dix. Ya, si Dortmund tadi
Lihatnya gimana? Bapak kan sebagai Spieltag gitu kan katanya salah satu inian. Ngelihatnya ya pasti ya, Dortmund sekarang masih masa transisi. Setelah ditinggal Edin Terzic yang bisa bawa dia ke semifinal, finalis musim lalu, dilatih Nuri Sahin malah hancur. Sekarang coba dibuild nih sama Niko Kovac. Dortmund nih sebenarnya kehilangan sosok kapten ya. Sosok kapten di mana dulu ada Marco Reus, sekarang estafetnya Marco Reus. Aduh, sorry. Terus ada Emre Can yang masih belum bisa ini jadi leader di tim. Bentar. Bacanya bener belum? Emre Can. Emre Can. Bener ya? Emre Can. Orang Turki ya, Can. Aku ngelihatnya Barca pasti akan lebih diunggulkan di sini. Karena faktor lini serang Barca yang gokil banget di musim ini, ada Rafinha yang on fire, Lamine Yamal yang semuda itu bisa tampil bener-bener kayak bukan pemain muda gitu. Udah sekelas anak usia 25 tahun. Dan ada Robert Lewandowski. Trio ini Dortmund tapi di Liga Domestik ini kan acak-adut kan? acak-adut. Kayak Madura United gitu ya. Kenapa? Kasian banget apa-apa disangkut pautin sama Kenapa Madura. disangkut pautin gitu? Tapi uniknya Emang ada masalah apa nih? uniknya Borussia Dortmund tuh kemarin di musim lalu juga di Bundesliga acak-adut. Tapi mereka bisa finalis. Kalau fans Dortmund pasti tahu Terzic Black Magic ya. Jadi Terzic ini bisa menyulap Dortmund punya mentalitas yang lumayan, kayak ada gol jatuh dari langit gitu. Tiba-tiba bisa lolos di fase knockout. Nah, itulah sepak bola ya. Nggak bisa diprediksi. Nggak bisa diprediksi. Itulah. Walaupun punit-punit ngomongnya gimana gitu kan, hasil di lapangan beda gitu. Berarti artinya Aston Villa bisa menang dari PSG? Bisa. Karena balik lagi si Unai Emery ini pelatih yang selalu memberikan kejutan ketika menghadapi tim-tim besar. Kita bisa tahu buktinya, mereka musim lalu juga bisa lolos ke zona Liga Champions juga. Bisa seenggaknya ngehalang-halangin kayak tim-tim gede Chelsea, MU. Dan musim ini aku rasa Aston Villa banyak pemain-pemain yang masuk langsung memberikan impact. Kayak Marco Asensio kita tahu sekarang udah 5 gol. Dan Ada Rashford. benar ada Rashford yang walaupun masih belum ini ya, belum menunjukkan formnya yang ini. Nah, Aston Villa juga pernah juara champion kan? Iya, Waktu 2 sama kali. sebelum Liga Champion. 2 kali ya 2 Aston. kali. PSG. PSG belum. Nah iya, makanya kan ibaratnya udah terakhir ada juara baru Liga Champion kan Manchester City City 2000. Manchester City Berapa tuh? 2023. Tapi PSG bisa jadi karena dia lagi bagus-bagusnya sekarang. Depannya tuh gila kencang-kencang banget tuh. Pemain muda dan berbahaya tuh. Kalau lagi bagus Liverpool nggak tersinggung. Nah, Kalian lihat gimana sebagai korban disingkirin PSG nih Liverpool? itu kan gara-gara PSG. si 2 orang itu, si Nunes dan Curtis Jones yang terlalu aneh mengambil penalti. Mengambil penalti aja, aku aja yang nonton bisa ngenebak ini tendangan kemana, apalagi si Donnarumma. Donnarumma, iya. Nah, ngomong-ngomongin liga luar nih, ada katanya pemain liga luar yang mau diincar lagi sama timnas Indonesia. Itu anak muda Depok, Miliano yang main di FC Utrecht ya. Itu disangkut pautin bakal menjadi target naturalisasi selanjutnya. Itu ada ya, ada perkembangan gimana info-info dari PSSI? Dan itu kata-kata warga-warga itulah kepingan puzzle terakhir. Inilah kepingan puzzle terakhir di era Kluivert. Bukannya dari Bukan dulu. oleh Romeni. Oh, bukan ya. Dari dulu banyak banget berarti kepingannya ya. Kepingannya. Ini Jadi kepingan baru ya. kepingan baru lagi. Pelatih baru, Pelatih punya kepingan baru. Iya, karena pelatih lama juga ngomong gitu kan. Itu ada pemuda Depok, Miliano, yang katanya bakal target selanjutnya itu gimana, Rauf? Ya terakhir sih kan, walaupun waktu sebelum lawan Bahrain sih ada temen yang nanya, si Kluivert bilang saya belum tahu. dapet inian, cuma mungkin seiring berjalannya waktu juga biasa kan gitu kan, pendekatan-pendekatan kan nggak harus formal gitu kan, bisa ketemu orang tuanya lah, perwakilan PSSI atau perwakilan pemerintah gitu-gitu. Ya jadi salah satu ini sih, jadi salah satu opsi yang cukup menarik juga buat di lini depan kan ya.
banyak yang bilang kan bisa apa namanya jadi kepingan yang hilang kalau tadi Kepingan yang hilang. teman-teman Fase bilang. terakhir. Hasil terakhir. Dari trio Ole, Ragnar sama si beliau si Miliano Ini ini. kayak kalau kalah lagi kepingan yang hilang nyari lagi Nyari terlalu lagi. banyak kepingan. Iya. Langsung. Terlalu banyak kepingan. Nah, tapi dia posisinya striker ya, Iya depan. berarti bisa ditandemin sama Ole dan Urapangun kemungkinan. Ya, dan dengan yang Marcelino bakal absen tuh lawan Cina, Oh iya, bakal absen ya, bisa jadi. bisa jadi ini debut andaikan nanti bakal prosesnya dikebut dan sebagainya. Kan biasanya gitu tuh. Tapi coba-coba jatuhnya. Ah, itu Iya kan, laganya laga krusial juga itu. Kalau mau dicoba-coba kayaknya lebih baik Septian Bagaskara kita kasih kesempatan, gitu nggak sih? Tapi udah punya portofolio masalahnya, coba-coba berhasil, Ole. Iya kan? Ada juga yang dicoba-coba nggak berhasil. siapa? Iya. Mes. Sorry, ini bukan, tapi emang Iya, kelihatan iya, kan, iya, iya. chemistry belum dapet gitu. Chemistry belum dapat, Pak. Itu, Pak. Terus kabar soal ini Jairo gimana tuh? Kan dulu sempet tuh kenceng banget rumornya. Ah, ini kepingan ke berapa ya? Dulu kan jadi kepingan juga kan gitu. Nah, itu katanya juga kepingan yang terakhir tuh realnya tuh Jairo tuh, bukan Miliano. Itu kepingan. Tapi ngelihat udah ada Joy kayak udah aman nih ini tengah kita nih. Soalnya sama kan posisinya. tipikalnya. Kan. Kan itu tahu kan kayak waktu itu pernah di-share bahwa pemberkasan beliau maksudnya untuk membuktikan bahwa ini loh si roots-nya Indonesia yang masih agak Berarti bukan SKCK dia yang bermasalah bang? aman kok itu kayaknya sih. Aman dia? Ya. Kirain SKCK. Harusnya belum kelihatan ya dari mananya gitu ya. Iya, secara legalnya gitu. Versi gitu katanya. Jadi ya bisa jadi kalau misal kan biasanya kan trennya awal-awal pada oh ini masih sulit. Tapi kan biasanya waktu mendekati tiba-tiba bisa gitu kan. Ini trennya jadi bisa aja si Miliano. Tapi semoga aja pemain-pemain liga ini maksudnya dari saya berharap ada pemain liga lain yang dipanggil gitu loh. Maksudnya liga Liga lain? Indonesia. Oh, Liga Indonesia gitu kan buat striker berpotensi. depan gitu kan. Jadi dengan udah ngelihat kemarin pas main lawan Bahrain itu ada pemain-pemain lokal kita yang cukup oke Dijanjikan ya. ya. Saya harapnya pemain Liga 1 itu mentalitasnya naik gitu dan kemungkinan dipanggil gitu loh. Ada lagi pemain baru yang dipanggil dari Liga 1 Indonesia gitu. Sebenarnya gue berharap ini sih Malik Rizaldi Baris. Malik Rizaldi. Dia bagus ya waktu dipanggil di Oktober kemarin. Cuma kemarin kalau nggak salah cedera kan. Tapi selain tadi kan bola-bolaan Liga udah main di April, apalagi sih yang ini? Yang pasti sih IBL udah mulai bergulir lagi di April setelah libur Lebaran terakhir. Ransimba kalau nggak salah lagi gacor-gacornya di atas tuh sekarang menggeser Hang Tuah. Dan yang tua ya. Hang Tuah tadi Pak lama Pak di itu Hang Tuah asuhan coach Cacing. Basket tuh, pokoknya basket udah mulai running lagi reguler pada April. Teman-teman ada yang tahu kah event lain di April yang akan bergulir lagi? Iya. Pasti yang terdekat bukan di Aprilnya ya, tapi sekarang udah persiapan tuh GP Mandalika. Kita sebagai tuan rumah MotoGP. Walaupun di bulan April GP-nya masih berlangsung di Qatar, tapi pihak pengelola Mandalika sekarang udah menjual tiket pre-sale yang bisa didapatkan segera buat persiapan di GP. BTW tahun keberapa sih Mandalika? 3. Sekarang masuk ke tahun ketiga. Masih kita. Ya tapi mau gimana pun banyak pun event kita udah episode kelima, sponsor juga nggak ada. Ya tolong lah ya. Kelima ini sponsor masuk. Biar kita berlanjut bahas olahraga yang lain. Iya, biar panjang ya, tolong ya. Cocok.